Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Nah, di video kali ini saya mau mesimulasikan ini saklar all fiction ya, yang sudah kita rakit PNP ke Yamaha New Aero Connected untuk bilet ya, bilet bisa ataupun menggunakan bilet ala-ala. Nah, di sini sudah kita rakit, sudah kita kasih modul relay juga, jadi tinggal colok. Dan ini bentuk soketnya, ini soket ke aslinya ya, soket saklar aslinya yang 3 pin dan soket 6 pin. Kemudian di sini ada modul relay untuk nantinya tombol menu sini ya. Jadi tombol pas beam ini bisa berfungsi menu dan juga berfungsi pas beam ya. Jadi nanti fungsinya akan bergantian. Nanti akan saya terangkan seperti apa sistem cara kerjanya ya. Jadi kalau teman-teman ada yang pesan ke saya, nah untuk penampakannya seperti ini untuk rakitan kita. Full soket ya, jadi tinggal colok, tidak ada potong-potong kabel lagi. Iya. Oke, kita mulai dulu ya. Untuk si saklarnya ini sebelumnya sudah pernah saya terangkan juga di video yang lain, sudah ada pernah saya upload fungsi tombol menu. Tombol ini ya, tombol pas beam berubah jadi menu ketika mesin off, dan ketika mesin on ini akan menjadi pas beam ya. Dan nanti si tombol menunya itu dia berpindah ke bagian tombol starter ya ketika mesin on. Nah, di sini saya mau simulasikan, tapi tidak di motornya ya, karena kebetulan sekarang tidak ada pasien yang pasang di motor. Ini sebenarnya pesanan dari saudara kita dari Bukit Tinggi ya. Jadi dia orang bengkel juga, cuman punya konsumen yang memasang bilet ala-ala, jadi minta dibuatkan saklar yang PNP tinggal colok. Nantinya paling tinggal menambahkan relay aja ya untuk lampu utamanya, karena di sini kita tidak jual set dengan relay lampu utamanya. Ini hanya relay untuk indikator dim, kemudian untuk menu ya, untuk menu dan pas beam aja ya untuk di bagian sini ya, bukan untuk ke lampu LED-nya. Nah, jadi saya terangkan dulu di sini. Kita ambil kabel. Ini sudah ada yang saya rakit. Nah, ini contohnya saya, karena kebetulan ini untuk bilet ala-ala ya, bilet yang seperti ini modelnya. Jadi ini memang sengaja sudah kita rakit kabelnya, dan ini kita anggap jalur ini kabel dari bodi aslinya ya. Jadi teman-teman nggak usah tanyakan ini jalurnya kemana-mana aja, karena jalur yang ini sudah saya rakit sesuai dari bodinya ya. Kalau teman-teman pesan kan tinggal colok ya. Sini saya hanya simulasikan. Pertama kita cari soket 6 pin dulu. Nah, kalau aslinya kan memang hitam ya, karena saya tidak ada lawannya yang hitam, tidak ketemu. Saya pakai yang putih ya. Jadi pertama seperti ini ya. Di saklarnya itu nanti kita ini dipasang dulu di motornya. Bisa teman-teman bor nanti ya, untuk bagian dudukannya kan ada posisinya di atas atau dibuang seperti ini. Cuman kalau dibuang, ini saklarnya dikirim memang sudah terbuang seperti ini ya. Cuman kalau dibuang seperti ini, biasanya sih saklarnya ini gampang geser ya, gampang goyang. Kalau bagusnya sih sebenarnya dibor. Oke ya, sekarang kita lanjut aja ke bagian ini. Ini saya simulasikan, saya pasangkan dulu. Ini kita anggap dari bodi bawaan motor ya. Teman-teman tinggal colok seperti ini, kemudian colok juga soket 3 pinnya. Nah, seperti ini.
ini udah jadi untuk si saklar. Kemudian si modulnya ini nanti teman-teman bisa simpan di bawah Speedo ya. Itu ada cukup ruang untuk Yamaha Neo Aerox, bisa dimasukkan ke situ. Dan nanti di sini ada soket 3 pin. Nah, soket 3 pin ini adalah soket yang menghubungkan ke starter ya. Nanti fungsinya dia akan berubah jadi menu starter ketika mesin on. Berhubung saya tidak punya saklar kanan punya Neo Aerox, di sini saya contohkan menggunakan saklar punyanya Mio aja ya. Cuman kabelnya ini memang sudah saya buatkan sama seperti saklar Aeroxnya. Ini pasti di motornya itu ada 3 pin seperti ini ya. Warna kabelnya nggak usah teman-teman hiraukan. Yang mesti teman-teman tahu nanti di motornya itu aslinya kan seperti ini ya. Nah, ini kabel dari body, ini dari si saklar starter. Nah, seperti ini aslinya. Kemudian ini teman-teman lepas, nantinya dilepas yang dari bawahnya itu, kemudian disambungkan dengan si soket yang keluaran dari modul ini ya. Nah, dari saklar kiri all fixed itu, nah ini tinggal cocokkan ya. Kalau ini ketemu ini kan nggak mungkin ya. Tinggal dicocokkan, ini berarti ketemunya dengan si soket yang dari body ini ya. Nah, dipasang. Dan satunya lagi ini adalah soket yang nanti menuju ke tombol starter. Nah, tinggal dipasang seperti ini. Nah, ini sudah beres yang untuk bagian starter. Kemudian di sini ada lagi kabel nanti akan menuju ke bawah ya. Nah, ini menuju ke bagian si soket headlampnya ya. Jadi kan kalau kita pasang bilet, si soket headlamp itu tidak dipakai lagi, karena nanti kita akan buat jalur baru ya. Jalur baru untuk ke biletnya atau ke bilet ala-alanya. Nah, karena soket yang aslinya itu tidak dipakai lagi, soket bawaannya. Nah, jadi si soket yang ini kita fungsikan untuk menu, untuk input dari menu ya, tombol menu ini untuk merubah si saklar dimnya ini berubah menjadi menu ketika kontak on, mesin off, dan akan berubah menjadi tombol lampu jauh ketika mesin on ya. Nah, di sini kita tinggal colok. Nah, jadi coloknya nanti kan di bodinya itu ada soket yang seperti ini ya. Nah, ini soket bodinya yang ini, tinggal dicolok saja seperti ini. Nah, kalau dipasang terbalik, ini nggak bakalan bisa. Jadi ini tinggal dicocokkan sampai klik ya. Nah, ini sudah selesai kita rakit. Kemudian di sini nanti saya terangkan fungsi lampu-lampu yang ini ya, yang kecil-kecil ini. Ini kita anggap sebagai indikator ya, yang kecil-kecil ini. Ya, enggak apa ribet. Nah, kemudian di sini untuk si lampu, kalau aslinya kan bagusnya itu ditambah relay ya. Nah, di sininya di soket merah ini ada 3 kabel. Ini plus lampu dekat yang biru, yang hijau adalah yang biru ini plus lampu senja. Kemudian yang hijau ini adalah plusnya lampu dekat, dan yang kuning ini plusnya lampu jauh. Nah, kalau teman-teman mau pasang relay kalau di bilet ala-ala ini saya sarankan dipasang 2 relay ya, karena bilet ala-ala ini untuk lampu dekat dan lampu jauh dia punya lampu sendiri-sendiri ya. Beda dengan bilet. Kalau lampu bilet yang bilet asli ya, kalau bilet itu kan dia lampu dekat pakai LED, dan lampu jauhnya itu dia solenoid ya, sistemnya buka ya, jadi cuman 1 lampu. Nah, kalau untuk ke bilet ini perlu ditambah dioda lagi ya, agar nanti ketika pas beam si lampu dekatnya on ya.
Tapi kalau di bilet ala-ala ini tidak perlu tambah dioda, cukup dibuatkan 2 relay ya. Jadi yang diambil nanti kabel hijau dan kuning ini ya, dimasukkan dulu ke relay kaki 85 relay 1, dan yang satunya lagi juga dimasukkan ke relay 1 ya. Nanti saya simulasikan lah di akhir video atau di video selanjutnya untuk pengaturan penambahan relay ya. Untuk penambahan relay, tanpa relay pun ini masih bisa on ya, masih bisa kita fungsikan. Nah, di sini sudah saya sesuaikan untuk kabel-kabel dari si bilet ala-alanya ini. Untuk lampu senjanya, kalau ini merek Isun ya, kalau tidak salah CR7 ya, ini merek CR7. Nah, untuk kabel-kabelnya itu merah lampu senja, kuning untuk lampu kuning dekatnya, putih ini untuk lampu jauhnya ya, lampu putih. Kemudian kabel hitam untuk masanya, dia ada 5 kabel, dan satu lagi kabel hijau. Nah, kabel hijau ini untuk on lampu dekat dan lampu jauh bersamaan ya. Jadi kabel hijau ini tidak saya fungsikan, tidak saya pakai, saya hanya pakai yang kabel merah, kuning, putih, dan hitamnya. Nah, ini tinggal colok. Ini arusnya plus semua, tidak ada masanya ya. Jadi masanya nanti tinggal teman-teman sambungkan aja ini ke rangka ya, bisa ya. Oke, sekarang saya siapkan dulu untuk power supply-nya. Ini sudah terangkai. Nanti saya akan terangkan di bagian saklarnya ini, saklar starter dan juga saklar kirinya. Nah, ini power supply-nya sudah saya siapkan ya. Jadi di sini saya pasang dulu untuk groundnya. Untuk masanya kita ambil di sini aja kabel hitam. Nah, saya mulai dari starter dulu ya. Jadi starter dan juga saklarnya ini ya. Jadi ketika kontak on ya. Nah, ketika kontak on nanti si lampu LED kuning ini lampu LED yang kuning ini kita anggap ini menu di Speedo. Jadi kerjanya tombol yang di depan ya, yang di depan ini di bawaan motor Aerox itu kan ketika posisinya tidak kita tekan dia terhubung ya. Jadi ketika kita tekan dia terputus. Nah, jadi dia terputus baru menu berpindah ya. Tapi kalau dia terhubung, menu dia tidak akan berpindah. Nah, jadi nanti si kuning ini ketika saya kasih arus 12 volt ya, input untuk saklar ini. Dia input ini kan ada nanti input arus 12 voltnya yang standby ya. Ketika di kontak on, ini lampu yang lampu warna kuning pasti akan on terus ya. On terus. Kemudian juga untuk di tombol starter ini dia dapat arusnya ketika kunci kontak on, dia belum dapat arus, tapi ketika rem kita tekan baik yang kanan ataupun yang kiri dia baru mendapat arus input ya. Kemudian ditekan, nah baru nanti dia akan keluar arusnya menuju ke relay starter ya. Nah, untuk relay starternya di sini saya simulasikan dengan warna LED merah ini. Ini kita anggap relay starter. Jadi nanti ketika ini saya tekan, lampu merah ini akan menyala ya. Dan untuk yang biru, nah ini yang biru ini adalah kita anggap sebagai indikator lampu jauh di Speedo ya. Dan ini lampu yang bilet ala-alanya. Nah, sekarang saya sambungkan dulu untuk arus saklarnya. Nah, saklar ini arusnya 12 voltnya di sini. Saya sambungkan dulu. Nah, ini yang kuning langsung menyala ya. Jadi ketika kunci kontak on dan mesin belum menyala, ini kita tekan seperti ini. Nah, ini mati, ditekan, dilepas, dia terhubung. Nah, ini menu akan berpindah ya. Jadi menunya berpindah seperti ini cara kerjanya ya. Dia memutus arus arus massa yang masuk ke menu ya.
tombol ini. Nah, kemudian ini si starter ini belum bisa kita fungsikan. Lampu yang merah ini belum menyala karena inputnya ini, input si starter ini ya, di soket yang kita jumper tadi itu berasal dari switch rem ya. Jadi ini kita anggap switch rem kita tekan. Jadi saya gabungkan aja di sini. Nah, ini sudah terhubung ya. Oke, seperti ini. Kemudian saya tekan starter. Nah, ini menyala ya. Nah, ini berfungsi jadi starter ketika mesinnya off ya. Ini kita tekan, menyala. Nah, kemudian setelah mesin menyala, nanti di soket yang ini, yang kita jumper ke headlamp ini, di sini kan ada di lampu bawaannya itu aslinya untuk ground lampu utama kan dari ECU ya. Jadi dia akan mendapatkan massa ketika mesin sudah on ya. Nah, makanya di sini ketika si kabel yang putih ini, nah ini yang masuk ke modul ke sini, ketika sudah dapat massa dari ECU, dia akan merubah si tombol dimnya ini menjadi untuk lampu jauh, dan si starternya ini berubah menjadi menu. Nah, ini saya sambungkan dulu ke massa. Nanti teman-teman bisa dengar relaynya akan bekerja ya ketika saya gabungkan dengan massa. Nah, kurang lebih seperti itu aja ya. Ini saya tempelkan aja seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, sekarang kita tes untuk tombol dimnya. Ini tidak akan bisa tidak mati ya, tidak terputus lagi ya. Yang ada di sini malah akan menyala lampu jauhnya ya. Ini kita tekan. Nah, itu lampu jauh, lampu putih. Sementara yang lampu kuning tetap on ya. Dan ini indikatornya yang biru ini. Nih, saya geser sini. Ini indikator speedo ya, biru. Lampu putih on di sini. Indikator speedo menyala. Indikator speedo menyala, lampu jauh menyala. Yang menu tetap terhubung. Jadi tidak terputus lagi ya. Tapi kalau mesin mati, nah ini mesin mati, kita cabut lagi kabel yang ECU ini. Mesin mati, si lampu jauh ini tidak bisa ya. Nah, tidak bisa, tapi menu berfungsi ya. Jadi berfungsi ke menu untuk bagian sini. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini saya sambung lagi. Nah, di sini kan sudah jadi lampu jauh ya. Nah, ntar saya geser ke belakang sedikit. Nah, di sini kan sudah jadi lampu jauh ya. Tuh. Kemudian ini yang starter. Nah, starter ya. Ini walaupun kita tekan lampu yang untuk ke relay starter, ini tidak akan menyala lagi ya. Tapi yang menyala di sini, yang mati malah lampu ini ya, indikator speedo ya. Maaf, menu ya, menu. Nah, ini untuk menu. Ini saya tekan. Nah, ini menu mati ya. Yang ini tidak on ya. Jadi relay starter dia tidak akan terhubung lagi dengan ini ya, karena jalur yang kita jumper itu dia masuk dulu ke relay ini, dia memutus ya, memutus arus yang menuju ke starter dan dirubah menjadi pemutus untuk ke menu ya. Nah, seperti ini cara kerjanya. Kemudian untuk yang tombol ini selanjutnya untuk lampu jauh, untuk lampu senja, lampu dekat ya. Nah, di sini ini mesin sudah on ya. Kita geser. Lampu senja on. Ini lampu senja. Kita pas pin.
ya, lampu jauh menyala. Kita geser lagi, nanti lampu dekat menyala warna kuning. Nah, ini lampu dekatnya warna kuning. Kemudian kita pas beam. Nah, ini pas beam untuk lampu jauh. Menu tetap di sini ya kalau mesin hidup. Nah, kemudian saya coba simulasikan sekarang mesin mati. Mesin mati berarti kita cabut lagi kabel yang ke ECU ya. Nah, ini sudah saya cabut kabel yang menuju ke ECU-nya. Ini mesin mati. Nah, ini saya tandai dengan dimnya bisa mati ya. Kemudian seandainya ya mesin mati, kita tidak sengaja ya, ketika pertama kita kunci kontak on, ini langsung posisinya berada di lampu dekat seperti ini ya. Nah, di lampu dekat atau ini di lampu jauh. Nah, ini ke lampu jauh nih ya. Tuh. Ya. Mesin mati, ini lampu jauh masih berfungsi, tapi dim ini, yang dim ini, nah dim ini dia masih berfungsi menu ya. Dia di sini ketika mesin mati, yang bagian area sini ya, dia masih tetap berfungsi normal. Lampu senja, lampu dekat, jauh, dekat, jauh masih berfungsi normal. Lampu masih bisa menyala, menu tetap terhubung ya, jadi tidak mati ya walaupun kita mainkan yang ini. Nah, tapi ya di sini di bagian dimnya ini mesin mati dia tetap menu ya. Nah, cuman bedanya nanti di bagian lampu jauhnya dia tidak akan on ya. Dia tetap di posisi lampu dekat nih, lampu kuning. Ya, jadi tetap di posisi lampu dekat walaupun kita tekan. Dia akan bekerja lagi setelah mesin ini akan berfungsi lagi menjadi tombol dim setelah mesin menyala kembali ya. Jadi kita sambungkan lagi. Ini saya sambungkan lagi ya ke masa. Nah, ini saya pegang ya seperti ini. Nah, ini ketika kita tekan, nah baru berfungsi lagi ya. Dan si menu tetap terhubung. Jadi menu tidak akan berpindah-pindah ya. Kalau kita mesin kita nyalakan dan kita pengen pas beam atau pengen piu-piu, nah ini tetap bisa difungsikan dan menu tidak akan berpindah. Nah, jadi seperti itu simulasinya untuk rangkaian dari saklar yang kita rakit ini ya. Oke teman-teman, untuk yang mau order bisa ya, nanti linknya saya sertakan di deskripsi video untuk pemesan barang saklar yang sudah kita buat PNP seperti ini. Nah, nanti teman-teman kalau mau order silahkan, pilihannya nanti saya buatkan ya. Ada yang set dengan relay, ada juga yang hanya saklar seperti ini ya. Nah, saklar seperti ini nanti tinggal teman-teman sambungkan rakit relaynya sendiri ya. Nanti saya akan ulas juga untuk perakitan relay ke bilet yang pure bilet ya, yang bilet asli, dan juga ke bilet ala-ala ya. Nanti saya buatkan video terpisah karena kalau kita gabungkan di sini durasinya itu akan lebih panjang lagi. Jadi biar saya buatkan aja yang terpisah. Dan oh ya, satu lagi, ini nanti saya akan kasih soketnya juga ya. Nah, ini saya ambil lagi soket ini. Jadi nanti kalau teman-teman order cuman soketnya aja, saklarnya aja maksud saya, saklar set seperti ini tanpa relay, ini tetap nanti saya kasih soket lawannya ini, dan saya kasih juga kabelnya ya, tapi kurang lebih paling mungkin sekitaran 20 cm mungkin saya kasih kabelnya ya. Cuman ini ujungnya nanti tidak akan maksud saya itu nanti ujungnya ini bisa teman-teman sambungkan sendiri ya, kreasi sendiri ke relay atau
pengen langsung ke bilet ala-alanya juga nggak apa-apa, cuman kalau saran saya bagusnya kalau bilet ala-ala dikasih 2 delay. Dan untuk bilet apa ya, kalau untuk bilet yang original, bilet asli bilet, kalau teman-teman cuma pakai satu bilet itu bisa pakai satu relay. Tapi kalau teman-teman pakai double bilet, 2 bilet, satu relay juga masih bisa, dan lebih bagus lagi itu dipasang 2 relay ya. Nah, tergantung selera teman-teman aja ya nanti. Untuk rangkainya saya buatlah video terpisah. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan kita tentang simulasi ya, atau review saklar all fiction PNP ke Aerox New. Nah, saya akhiri dulu videonya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar, bisa via chat juga boleh, di WA saya yang mau bertanya-tanya dan ingin order. Tapi mohon maaf kalau seandainya di WA saya agak telat balas ya, mungkin karena sibuk juga, ada pekerjaan di bengkel dan sebagainya. Tapi intinya nanti kalau ada kesempatan pasti saya balas. Oke, mungkin sekian dulu. Bye bye.